Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam uraian firman Tuhan tengah minggu yang saya beri judul Berserah kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakannya terlebih dahulu di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya percaya setiap orang ingin berserah kepada Allah. Mungkin sahabat-sahabat kita sering menyarankan agar kita berserah kepada Tuhan. Sudah deh, jangan dipikirkan semua masalah. Kalau dipikirkan terus-menerus, tidak akan selesai. Serahkan kepada Tuhan. Ada yang pakai istilah supaya lebih populer, ya serahkan saja kepada yang di atas. Tuhan kan ada, Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebaliknya, kita seringkali berkata, saya sih kalau mau berserah. Sebaliknya, kita seringkali berkata, saya sih mau berserah, tetapi saya tidak mampu. Setiap kali saya berserah atau berdoa kepada Tuhan, ambil masalah saya, tetapi tetap saja kembali saya memikirkannya. Nah, itu persoalan banyak orang. Ada banyak orang sebenarnya ingin berserah, tetapi tanpa disadari, mereka kembali mengambil masalahnya. Ketika mereka pergi ke gereja, mereka menaruh masalah itu di depan pintu gereja. Kemudian ketika mereka hendak pulang, mereka mengambil lagi masalah tersebut. Dan ketika mereka tiba di rumah, mereka kembali membawa masalah yang mereka persoalkan tadi. Hal inilah yang menjadi persoalan kita, karena kita tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa berserah itu bukan berarti kita menyerah. Ada banyak orang yang mengatakan, enak saja Pak, mengatakan berserah. Dalam hidup ini kan kita harus menghadapi segala perkara. Hal ini saya katakan, orang yang berserah tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Sebenarnya orang yang berserah kepada Tuhan justru akan menghadapi masalahnya karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya selalu dan sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupannya. Dan orang yang berserah kepada Tuhan tahu bahwa masalah yang ia hadapi tidak akan pernah melebihi kemampuannya. Kita akan melihat suatu masalah yang sangat berat dari seorang hamba Tuhan, tetapi dia menyerahkannya kepada tangan Tuhan Yesus Kristus, dan ia melihat mujizat yang besar. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya memperhatikan banyak tindakan Yairus ini adalah tindakan yang sangat sukar. Saya mencoba saudara-saudari untuk melihat gambaran yang sebenarnya. Yairus mempunyai anak perempuan dan diperkirakan usianya 15 sampai 16 tahun. Anak perempuan ini sakit parah dan ada banyak orang memperkirakan dia sudah hampir mati. Yairus sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, apa yang harus ia perbuat? Kebanyakan ayah akan berkata, apapun yang terjadi, dia harus berada di dalam tangan saya. Dengan kata lain, kalau kita mau mati, biarlah mati di tangan saya. Tetapi apa yang terjadi?
Yairus meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit parah dan hampir mati. Dia keluar rumah untuk mencari Yesus. Dia menjumpai Yesus dan tersungkur di kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah, anakku sakit dan hampir mati." Anda dapat membayangkan ketika Yairus keluar rumah, ada beberapa hal yang terjadi masalah di dalam pemikiran Yairus. Dia berpikir seandainya anaknya meninggal ketika ia tinggalkan, bagaimana kalau seandainya semakin memburuk? Mungkin dia akan berjalan sambil menangis dan berkata, "Bagaimana kalau anak saya nanti mati?" Dan bukan itu saja, Anda dapat membayangkan seluruh keluarganya mungkin akan komplain kepada Yairus. Semua keluarganya mungkin akan berkata, "Tega-teganya kamu meninggalkan anak dalam keadaan sakit keras." Tetangganya mungkin juga akan berkata, "Ayah yang tidak bertanggung jawab." Orang-orang di sekitarnya mungkin akan menasihati, "Untuk apa kamu pergi kalau Yesus menyembuhkan? Kalaupun kamu berjumpa dengan Yesus dan Yesus tidak menyembuhkan, atau kalaupun kamu berjumpa Yesus tetapi Yesus terlalu sibuk dan tidak memberikan perhatian kepada anak kita, tidak bisa datang ke sini, tidak bisa menyembuhkan anak kita, dan bagaimana perasaanmu jika kamu pergi dengan sia-sia?" Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Yairus? Ia mengambil keputusan dan melangkah untuk berserah kepada Tuhan. Artinya, dia ingin mengatakan, sekali saya melangkah kepada Tuhan Yesus, maka saya akan menyerahkan segala-galanya kepadanya. Dan Anda tahu tindakan yang bagi sebagian orang adalah tindakan yang tidak masuk akal, tindakan yang aneh, tetapi menjadi tindakan yang menyelamatkan. Orang percaya seharusnya melakukan tindakan seperti itu, yaitu melangkah di dalam iman dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan secara total. Orang mungkin berkata, "Percaya sih percaya," tetapi kamu harus bertindak. Lalu kita menjawab, "Saya berserah kepada Tuhan, dan saya tahu bahwa Allah akan bertindak bagi saya." Saya sering mengatakan bahwa berserah itu adalah tindakan yang nyaman, karena jika saja kita mampu berserah, maka kita akan selesaikan. Kita pasti setuju jika kita perlu berserah, dan saya yakin setiap kita rindu untuk dapat berserah. Sebab jika saja kita dapat berserah, hal itu adalah tindakan yang melegakan dalam hidup kita. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada kita, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan mengerjakan mujizat bagimu." Yang menjadi masalah di dalam hidup ini, kita seringkali tidak mengerti langkah-langkah penyerahan kepada Tuhan yang seharusnya itu kita lakukan. Kita akan belajar dari Yairus, dan perhatikan kembali ayat yang ke-22 yang saya bacakan kembali lagi. Dikatakan oleh Alkitab begini, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya." Perhatikan 3 prinsip kebenaran firman Tuhan tentang cara kita berserah kepadanya. Yang pertama, penyerahan menuntut kesiapan kita untuk menanggung segala risiko. Mungkin Anda bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan penyerahan? Menuntut kesiapan kita untuk menanggung sebuah risiko. Saya beri contoh sederhana. Anaknya sedang sakit. Dia harus meninggalkan anaknya untuk keluar dari rumah. Saya yakin tidak mungkin dia keluar rumah sambil tertawa atau bersiul. Sementara ia keluar rumah, mungkin air matanya sedang mengalir. Tetapi dia mulai berkata, apapun yang terjadi,
kalau sudah berserah kepada Yesus, saya percaya Yesus akan melakukan yang terbaik bagi kami. Mungkin setan mulai masuk dalam pikiranmu dan berkata, Anda akan hancur, anakmu akan mati. Sementara dalam perjalanan suasana hatinya tidak enak karena setan mulai mencoba menyerang dia. Yairus tetap beriman kepada Yesus yang dibuktikan dengan tindakannya untuk menemui Yesus. Semua hambatan yang ada di depannya dan suara-suara sumbang di sekitarnya tidak mempengaruhi tekadnya untuk datang dan memohon pertolongan kepada Yesus. Setan selalu mencoba menyerang melalui pikiran sehingga kita merasa gagal, merasa tidak mampu. Ketika kita mencoba dan berserah, sepertinya Tuhan tidak mau menolong kita. Dan saya mau beritahu, kalau hal ini mulai ada di dalam pikiran saudara, tolak di dalam nama Yesus Kristus. Setan tidak mempunyai kuasa. Hal itulah yang dilakukan oleh Yairus. Penyerahan diri menuntut keputusan untuk bersikap, mengambil resiko. Misalnya Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan perintahkan, ulurkan tongkat itu. Maka aku akan membelah laut Merah, dan kamu akan berjalan di tanah yang kering. Anda dapat membayangkan ketika Musa mengangkat tongkatnya, lalu laut itu terbelah. Mungkin bagi kita enak saja dapat berjalan, tetapi saya yakin di antara bangsa Israel, tidak semua dapat melewati laut itu dengan sorak-sorai, karena mereka saat itu berada di tengah laut. Mungkin sebagian melihat kanan kiri sambil berkata, kalau laut ini akan menjadi satu, kita akan mati semua di tengah-tengah laut ini. Jadi berserah itu menuntut kesiapan untuk menanggung semua risiko. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau menyentuh obat tidur, narkoba dan judi. Dan setelah kita mengambil keputusan tersebut, hari berikutnya ada sahabat yang menelpon dan mulai meledek kita. Oh, kamu sudah tidak mau ikut-ikutkan lagi, kamu sudah bertobat. Kalau begitu sudahlah, kamu memang mau memisahkan persahabatan kita, jangan kenal lagi saya. Tampaknya kita sedang menghadapi risiko tersebut, yakni risiko kehilangan sahabat. Saya mau beritahu penyerahan kepada Tuhan memang menuntut keputusan untuk siap menanggung semua risiko. Tetapi saya mau menegaskan bahwa Alkitab menekankan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Dengan kata lain, orang yang rela kehilangan nyawanya karena Kristus tidak akan pernah kehilangan nyawanya. Anda ingat cerita Abraham? Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, ambil Ishak, anak yang kau kasihi itu, sembelih dia dan korbankan dia. Kemudian apa yang terjadi? Abraham bertindak, Abraham taat, Abraham melaksanakannya, dan dia mengambil anaknya dan membawanya ke Gunung Moria. Kemudian adakah dalam Alkitab diceritakan Ishak dikorbankan? Tidak. Karena siap menanggung risiko dan penyerahan dirinya kepada Allah, justru harus menanggung risiko. Alkitab menjelaskan, orang yang takut kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Kembali saya ingatkan bahwa langkah yang pertama untuk berani berserah adalah siap menanggung risiko. Katakan, Tuhan, saya berserah dan saya tahu Allah sendiri yang mengerjakan mujizat. Allah sendiri yang akan membela saya, dan Allah sendiri yang akan memberi jalan keluarnya. Penyebab Anda stres adalah karena masalah yang Anda tanggung sudah terlalu berat dan selalu mencoba menanggung sendiri serta memikirkan sendiri jalan keluarnya. Akibatnya, saudara kecewa, menangis, sedih, dan itu pun tidak meringankan beban saudara. Sebaliknya,
ketika saudara sedang menghadapi masalah dan tidak mau menyerahkan kepada Tuhan, maka saudara semakin tertindih oleh masalah yang sedemikian berat yang saudara hadapi. Oleh karena itu, kita sekarang sudah tahu bahwa apa yang akan menjadi masalah kita jika kita serahkan semua kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Walaupun kadangkala ada risiko yang harus kita tanggung, tetapi Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, prinsip firman Tuhan, cara kita berserah kepada Allah, yaitu kita berani menanti waktu Tuhan yang tepat. Di dalam firman Tuhan Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28 disebutkan sebagai berikut. Adalah di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anak Yairus tadi sedang berlomba dengan waktu, karena di satu sisi ia hampir mati. Hal ini berarti setiap menit bagi Yairus adalah menit yang panjang. Sementara ia berbicara dengan Yesus, ada wanita yang menjamak jubah Yesus. Dan yang terjadi kemudian, Yesus tidak lagi mendengar perkataan Yairus. Bahkan Yesus sedang mengalihkan perhatian kepada wanita tersebut. Ironisnya, wanita ini sudah 12 tahun menderita pendarahan. Mungkin saja Yairus berdiri di situ sambil menatap wanita itu dan berkata, "Hai ibu, Anda sudah 12 tahun pendarahan. Masa menunggu 1 hari saja tidak bisa?" Besoknya ibu itu datang kembali. "Aku membutuhkan Yesus, sebab anakku hampir mati. Namun saya ingin beritahu bahwa penyerahan kepada Tuhan tidak menyebabkan kita menjadi orang yang egois, atau tidak menjadikan kita orang yang mau menang sendiri. Tidak menjadikan kita orang yang memaksa Tuhan, tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan adalah berani menunggu waktu yang tepat." Saya mengerti masalah yang paling membosankan bagi orang yang adalah menunggu. Tetapi kembali saya mengingatkan bahwa menunggu waktu Tuhan merupakan saat yang paling menggairahkan. Sebab menunggu manusia itu seringkali kita dikecewakan. Misalnya, Anda mempunyai tagihan dengan sahabat Anda. Lalu Anda katakan, "Saya sudah tagih," tetapi dia katakan besok. "Saya datang besok," dia katakan minggu depan. "Saya datang minggu depan," dia katakan bulan depan. Selalu mempunyai alasan. Saya tunggu, dan saya tunggu. Selalu dikecewakan. Itulah sifat manusia. Sedangkan jika kita menunggu Tuhan, kita akan menunggu waktu Tuhan. Kita akan menunggu saat kesetiaan Tuhan berlaku bagi hidup kita. Sehingga kita dapat mengerti Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Dan saya tegaskan kepada Anda dimanapun Anda berada, bahwa ada satu perkara yang tidak bisa dilakukan Allah, yaitu mengingkari janji-janjinya dan kebenaran firman-Nya. Menanti waktu Tuhan adalah menanti sesuatu yang menggairahkan. Itulah sebabnya menyerahkan diri. Yang kedua adalah kesediaan untuk menunggu waktu Tuhan, menanti saatnya Tuhan. Ada banyak orang yang tidak dapat berserah karena tidak sabar dan selalu mau waktunya sendiri. Mereka berkata, "Tuhan, saya mau segera. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi." Tuhan sedang memperhatikan saudara dan berkata, "Anakku, aku menciptakan engkau. Aku tahu kekuatanmu. Engkau masih sanggup. Engkau jangan lemah. Engkau jangan menyerah. Engkau jangan putus asa.
engkau tetap melangkah, aku akan memberikan kemenangan bagimu. Alkitab berkata, apa yang dapat engkau selesaikan, engkau harus menyelesaikannya. Tetapi apa yang tidak bisa engkau selesaikan, Allah yang akan menyelesaikan bagimu. Yang ketiga, prinsip tentang firman Tuhan. Cara kita berserah kepada Allah, yaitu kita harus siap menghadapi berita yang buruk sekalipun. Nah, berikut ini apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36 berbunyi demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Langkah ketiga dalam penyerahan diri, kita harus siap berita negatif. Kita seringkali menghindar dan tidak mengharapkan berita yang negatif. Kita berpikir sementara berserah dan beriman, maka kita akan selalu mendengar berita yang positif. Tetapi kenyataannya yang terjadi sangat bertolak belakang. Yairus mungkin dengan berlinang air mata melangkah dan berkata, masa sih kalau saya datang kepada Tuhan, Tuhan kecewakan saya. Selain itu, sementara ia berdiri di depan Yesus, ia mendengar keluarganya berkata, engkau tidak perlu lagi menyusahkan guru, sebab anakmu sudah mati. Menurut saya, kalimat ini bagaikan tamparan di pipi Yairus. Kalimat ini sepertinya ingin berkata, kamu salah. Buktinya, karena kamu meninggalkan anakmu mati. Atau dapat juga berarti, kamu ayah yang tidak bertanggung jawab. Anakmu sedang berjuang melawan kematian. Kamu meninggalkannya hanya karena mau mencari Yesus yang kenyataannya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saya jelaskan kepada saudara, berita negatif apapun yang Anda dengar, jangan sampai berita itu melemahkan dan menghancurkan iman Anda. Pandanglah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini dari kacamata Allah. Hal ini berarti saudara jangan cepat-cepat bereaksi negatif, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan juga menyalahkan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan dengan maksud untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini saudara baru mendengar berita negatif. Dokter mengatakan, saudara tidak mungkin mempunyai anak, penyakitmu tidak mungkin disembuhkan. Atau Anda dapat kabar dari kantor polisi, anakmu terikat narkoba, pergaulan buruk, atau tindak kriminalitas yang lain. Mungkin juga saudara mendapat berita negatif tentang keluarga, tentang keadaan ekonomi, tentang keadaan pekerjaan, dan tentang orang yang berutang kepada Anda, serta segala berita negatif yang lainnya yang muncul dalam kehidupan saudara. Saya anjurkan Anda tetap memandang hanya kepada Yesus. Janganlah saudara menyerah, tetapi tetaplah saudara berserah kepada Tuhan. Seperti yang setelah saya uraikan, langkah pertama siap menanggung risiko. Kedua yaitu menanti waktunya Tuhan. Dan yang ketiga siap menghadapi berita yang buruk sekalipun. Apa yang terjadi ketika saudara membaca ayat yang ke-35? Mereka berkata, jangan susahkan guru, anakmu sudah mati. Namun ayat yang ke-36 dikatakan, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus mengetahui saudara sedang menghadapi berita yang buruk dan negatif, mungkin orang sedang memperhatikan saudara sambil berkata, oh, memang masa lalunya buruk, orang yang tidak mungkin dapat bertobat. Tetapi Yesus juga memperhatikan saudara dan dengan lembut mengatakan, jangan takut, percaya saja. Semua orang yang datang dan membawa berita buruk kepada Anda, tetapi saya yakin
tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin saudara berkata, Pak David, saya tidak percaya Tuhan. Saya juga tidak percaya setan. Saya hanya percaya kepada diri saya sendiri. Namun sekarang saya mau jelaskan bahwa percaya atau tidak percaya, Yesus tetap Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Dan jika Anda memaksakan dengan kekuatan Anda sendiri, maka Anda akan hancur. Tetapi jika saudara mau berserah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan besar terjadi dalam kehidupan saudara. Berlindunglah di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan membawa saudara di jalan kemenangan dan keberhasilan. Cerita akhir dari topik ini tentang Yesus kemudian mendatangi mereka. Orang banyak itu berada di rumahnya dan berkata, anak ini sudah mati. Tetapi Yesus membangunkannya. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa di balik dari penyerahan diri selalu ada kemenangan yang besar. Akhirnya saya mengajak ibu, bapak, saudari dimanapun Anda berada pada hari ini, perhatikan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya berdoa kepada Tuhan agar ayat ini menjadi ayat kekuatan bagi saudara-saudari sekalian. Dikatakan oleh Alkitab, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Segala sesuatu yang kulihat mengajarkan kepadaku untuk percaya kepada Allah Sang Pencipta yang tidak pernah kulihat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami yakin dan percaya kami boleh dikuatkan. Dimanapun kami berada, kami mempercayai janji firman-Mu bahwa kepada orang yang berserah kepada Tuhan, Engkau akan menyertai dan menjawab setiap doa kami. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati pekerjaan kami, berkati juga pelayanan kami, berkati keluarga kami masing-masing. Apapun yang menjadi keluhan dalam kehidupan kami, entahkah itu jabatan, kedudukan, apa saja yang kami sandang hari ini, kami minta Tuhan, Engkau adalah Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.